Halo adik-adik semuanya, sekarang kita akan mempelajari materi berpikir komputasional dengan saya, Bapak Idewo Nyoman Narayana Prasada, SPD. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menerapkan berpikir komputasional untuk menyelesaikan secara efisien persoalan komputasi yang mengandung algoritma, referensi data, struktur data, dan penjadwalan. Kemudian yang kedua adalah merealisasikannya, menerapkan konsep informatika yang terdapat pada setiap soal dalam kehidupan sehari-hari. Dasar-dasar pemikiran komputasional. Pemikiran komputasional memungkinkan para web designer untuk memecahkan masalah, menemukan pola dalam data, mengidentifikasi dan fokus pada aspek-aspek yang benar-benar diperlukan dari sebuah tugas saat mengesampingkan informasi yang tidak perlu yang akan menghambat proses. Kemudian yang kedua, sebagai alat untuk perencanaan menyeluruh. Pemikiran komputasional menghindari kesalahan yang besar yang datang sebagai akibat penyelesaian proyek yang terburu-buru tanpa mempertimbangkan aspek-aspek yang berbeda dari masalah yang dihadapi. Oke, lanjut. Untuk selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan berpikir komputasional atau computational thinking? Computational thinking atau berpikir komputasi adalah sebuah pendekatan dalam proses pembelajaran. Computational thinking memang memiliki peran penting dalam mengembangkan aplikasi komputer. Namun, computational thinking juga dapat digunakan untuk mendukung pemecahan masalah di semua disiplin ilmu, termasuk humaniora, matematika, dan ilmu pengetahuan. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk menyelesaikan persoalan yang cara penyelesaiannya jika dikembangkan dapat dilakukan oleh komputer. Dengan demikian, kita akan belajar bagaimana menyelesaikan berbagai persoalan dengan cara efektif dan efisien. Metode yang dipakai programmer ketika menulis program. Yang pertama decomposition, kemudian dengan pattern recognition, abstraksi, dan algoritma desain. Decomposition, kemampuan memecahkan data, proses atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Pattern recognition, kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Abstraksi, melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Algoritma desain, mengembangkan petunjuk memecahkan masalah yang sama secara bertahap sehingga orang lain dapat menggunakan langkah informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Kemudian karakteristik berpikir komputasi, mampu memberikan pemecahan masalah menggunakan komputer atau perangkat lain, mampu mengorganisasi dan menganalisa data, mampu melakukan referensi data melalui abstraksi dengan suatu model atau simulasi, mampu melakukan otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma, mampu melakukan identifikasi, analisa, dan implementasi solusi, mampu melakukan generalisasi solusi. Sekarang kita lanjut ke pengertian algoritma. Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Kata dasar algoritma diambil dari nama seorang ilmu muslim yang bernama Abu Ja'far Muhammad bin Musa al-Khwarizmi. Algoritma merupakan langkah yang tepat untuk memecahkan sebuah permasalahan tertentu secara terperinci dan lengkap. Algoritma secara umum identik dengan urutan langkah-langkah logis berhingga yang digunakan untuk memecahkan masalah. Seperti yang kalian lihat, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Algoritma merupakan jantung ilmu. Algoritma adalah jantung ilmu informatika. Kemudian mekanisme pelaksanaan algoritma oleh pemrosesan algoritma harus ditulis dalam notasi bahasa pemrograman sehingga dinamakan program.
beberapa notasi yang digunakan dalam penulisan algoritma. Yang pertama, notasi untaian kalimat deskriptif, kemudian diagram alir atau flowchart, kemudian notasi 3 menggunakan kode, namanya adalah pseudokode. Notasi dalam penulisan algoritma. Yang pertama, untuk notasi pertama dapat kalian lihat seperti itu. Ini seperti yang kita jelaskan tadi, menggunakan notasi deskriptif. Kemudian untuk notasi kedua dapat kalian lihat menggunakan bagan alir atau flowchart. Kemudian yang ketiga menggunakan kode-kode yang ada pada bahasa pemrograman seperti integer, deskripsi, input, luas, panjang, lebar, panjang kali lebar, kalinya dipakai menggunakan kode ini. Aturan penulisan algoritma, judul, komentar mengenai algoritma seperti cara kerja program, kondisi awal, kondisi akhir. Kemudian kamus, pada bagian ini didefinisikan nama konstanta, nama variabel, nama prosedur, dan nama fungsi. Algoritma, pada bagian ini algoritma dituliskan sebuah teks yang dituliskan tidak di antara tanda kurung kurawa akan dianggap sebagai notasi algoritma yang akan berpengaruh terhadap kebenaran algoritma. Tugas individu, silakan kerjakan latihan individu di LKS halaman 15 dan halaman 17. Tugas kelompok, silahkan kerjakan latihan kelompok di LKS halaman 18. Oke, sekian materi kita kali ini. Bapak cukup sampai di sini. Terima kasih.